juga kayaknya algoritma tuh Intel ya. Kenapa tuh? Kemarin kita membahas kaum middle class gitu ya. Gue banyak dapat disodorin konten yang isinya pembahasan mengenai middle class gitu, Nek. Untung gue udah matiin tuh. Jadi ada satu konten gitu membahas dia ngasih lihat video Selfridges. Dia bilang the brand are brand-brand internasional itu mengalami declining. Mulai dari Fendi, bla 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 bla, brand yang survive itu penjualannya cuman Hermes, hanya beberapa. Terus dia nanya di kolom komentarnya, is it true bahwa our shopping mentality has changed over the past 5 years? Gue baca tuh komentarnya orang-orang itu. Ada satu dari Dubai, dari Arab, pakar keuangan, dia bilang ini, the answer is simple. Karena middle class itu shrinking. Middle class setengahnya turun ke lower class, sehingga mereka tidak punya daya beli belanja. Middle class setengahnya naik ke upper class, jadi mereka udah tidak peduli lagi dengan membelanjakan diri to show their wealth. Jadi yang memang big spender itu ya middle class. Lo udah bisa nih ngobrol sama Khatib Basri. Ya, lo udah paham nih, kayaknya ngomongin makroekonomi, kondisi ekonomi, di mana terjadi penurunan jumlah middle class yang menjadi para miskin, ya. Udah tahu lo tuh, ya. Kelas menengah gitu ya, udah bisa nih lo nih. Bagus. Kan? Ya, nanti lo jadi ini deh, moderator dari Wealth Wisdom. Iya, gue mau cosplay jadi Marissa Anita ya, bijaksana. Tahu lo Marissa Anita? Tahu nggak? Tahu. Lo ikat ujung rambut lo, ya. Habis lo tekuk ke dalam biar rambut lo bok pendek. Marissa Anita. Iya. Tapi jangan lupa kalau mau cosplay jadi Marissa Anita, cukur dulu jenggot lo. Oh, tenang, gua kan totalitas. Totalitas ya. Ya. Gitu, jadi gue ingin memberikan semangat gitu kan, tujuan kita siaran pagi kan memberikan semangat hidup dong gitu. Tenang teman-teman ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah kita berusaha, teruslah tersenyum dalam 6 jam perjalanan kita. Lu tuh tahu kan Iwet, dulu gue juga melakukan hal yang sama dalam hidup gue. Apa tuh? Wah, dulu kan gue tinggalnya di Kukusan, Iwet. Oh iya bener. Iya. Tahu lu naik kereta ya? Iya, jadi di atas jam 9 malam bus patas AC tuh udah nggak ada, Wet. Jadi kalau gue terima kerjaan MC bubarnya jam 10, gue itu 6-7 kali naik omprengan untuk nyampe ke rumah gue. Nyampe di rumah gue itu bisa 1:30, 1:30. Makanya lu suka cari pemberhentian ya di tengah-tengah itu ya? Makanya gue suka nongkrong di terminal. Padahal gue nggak seburuk nongkrong di terminal loh. Iya, Nek. Ntar sendal gue dirampok di terminal, diambil gitu gue. Lu udah ganti baju MC, udah ganti itu kalau misalnya lu naik komprengan gitu? Udah ganti, tapi kan gue kadang masih suka mempertahankan nggak ganti. Gue kan suka, dulu kan ngetren tuh ya sendal Yongki Komaladi. Lu tahu nggak? Tahu. Yongki Komaladi yang nembak Gucci. Sendal gitu harganya 750.000, belinya di pasar raya. Waktu itu 750.000 tuh mahal loh. Mahal, setuju. Apalagi buat sendal. Iya, sendal gue dipalak preman di pasar Minggu. Gue pulang jalan kaki, say. Mami gue nanya, kok gak pakai sendal? Putus, gue gituin aja. Padahal dipalak. Padahal diminta sama preman. Ya gue suruh milih nyawa apa sendal, ya gue pilih nyawa lah. Nyawa gue centong begini. Jadi teman-teman semangat ya sayangnya, tenang ya, kita tidak akan selamanya hidup susah. Amin ya robbal alamin. Iwet, bentar, ini banyak banget yang bilang undang Marissa Anita dong, undang Marissa Anita. Marissa Anita tuh nggak main sosmed sayang. Dia nggak punya Instagram, dia cuma punya Twitter. Dia nggak punya TikTok. Iya, gue kasih tahu ya sama lu ya yang nggak kenal Marissa Anita.
Kalau Marissa Anita, sombongnya luar biasa. yang paling kenal Marissa Anita. SPK ya. Gini ya, kalau kita tuh middle class ya, kita tuh di sini ada lower class, ada upper class. Nah, Marissa Anita tuh di kayangan. Dia hidupnya nggak punya sosmed, yang dia itu pemahamannya tuh udah nyampe di dewa. Di kayangan anjir. Dia udah nyampe di dewa. Iya, gue pernah tuh interview dia, gue tanya gini, terus kamu gimana cara mengupdate informasi? Nonton TV, Wet. Ada siaran berita. Aku masih nonton siaran berita. Oh, siaran berita ya, iya. Gitu. Jadi kalau kita nih middle class, kita nih masih diperbudak oleh algoritma sosial media. Nah, kalau Marissa Anita tuh dia mainnya sama algoritma kayangan, yang jadi dia tuh udah in zinc. Sehat lo kayaknya udah ketawa-tawa, udah lawak-lawak ya. Happy kayaknya ya. Happy. Ngomongin hidup susah ya, Iwet, gue lupa lo mau cerita. Jangan ngomongin hidup susah mulu dong ah. Bukan. Ini film yang menarik, yang menggambarkan kehidupan susah tapi nyes gitu. Apa tuh? Gue cerita belum sih film Netflix yang judulnya Lolo and the Kids? Belum. Nonton deh teman-teman kalau cari hiburan. Oh, ada nonton teman-teman, disuruh sama Dave. It's a Filipino movie, Lolo and the Kids. Productionnya sih jauh dari film Indonesia. Film Indonesia, aduh lebih bagus deh productionnya ya. Ya. Tapi ceritanya bagus loh. Ya. Ini ngomongin soal bagus ya. Tadi kan ada Dave udah merekomendasikan Lolo and the Kids. Yang juga bagus adalah sebenarnya subliminal message yang ingin disampaikan oleh Paus Franciscus. Iwet, you read my mind. Emang lu sama gue tuh. Awas lo ya nanti di meeting gak ngomong. Gue mau. Udah lo ntar di meeting lawak-lawak aja. Emang peran lo tuh di situ begitu. Gue pengen kayak Marissa Anita. Udah jangan. Lo bukan level kayangan. Lo tuh masih middle class. Anjing. Lu tuh warga kebanyakan seperti gua. Kalau dia tuh udah level kayangan di atas upper class. Ya kan? Bo. Dari datangnya Paus Franciscus ya ke Indonesia. Banyak loh yang bisa dipelajari dan diteladani. Iya. Gila loh. Iya. Gue mau mempelajari dan meneladani soal dia naik mobil tidak anti peluru. Oh, biasanya kalau pemimpin pemuka agama gitu mobil anti peluru ya? Bo, kalau pemimpin negara dia kan udah hitungannya bukan gini. Dia itu pemimpin negara dan pemimpin umat. Iya. Iya kan? Pemimpin umat loh. Iya. Ya. Itu harus dilindunginya pakai mobil anti peluru. Lo pikir mobil Pak Jokowi nggak anti peluru? Oh, itu anti iya kan dia presiden. Oh iya ya. Lah, Mali. Sabar. Kan gua nggak tahu. Iya kan? Dia pakai mobil biasa nggak anti peluru. Gue sampai Google loh. Ini kok mobilnya kayak mobil ponakan gue ya? Kijang Innova aja, Beb. Iya. Lo tau nggak apa yang gue pelajari dari situ? Nih ya, kesederhanaan Paus nggak nginep di hotel, naik commercial online. Bukan komersial online. Aduh. Commercial airline. Ini kalau naik online mah dia naik gokar. Ini mau bijak, kapasitas memori kurang memadai. Yang ada jetet. Lu tuh emang bener-bener ya kacau banget deh lu tuh. Kayaknya otak lo masih banyak umbelnya tuh nggak lo, mesti disedot kayak dikeluarin umbelnya. Kalau lo habis flu. Aduh ya ampun. Tapi kan yang penting lo nangkep maksud gue. Commercial airline. Iya gitu.
Nggak, maksud gue gini. Kalau commercial airline, dulu presiden kita sebelum punya pesawat kenegaraan juga pakai commercial airline. Tapi commercial airline itu memang udah di-set. Gitu ya. Jadi kayak fasilitasnya tuh sudah dilengkapi lah untuk keperluan kepala negara. Gitu. Terus air crew-nya itu juga udah di training yang sedemikian rupa sehingga memang mereka udah kaliber untuk melayani, menjaga kepala negara. Jadi menurut gue itu masih oke lah gitu. Ya. Cuma yang gue bener-bener gila tuh menurut gue gila. Ini mobilnya mobil biasa. Tidak anti peluru. Yang gue pelajari adalah ini orang yang namanya pemimpin umat ya. Keimanannya sudah tinggi sekali berarti. Sampai dia pede bahwa ya dia akan selamat baik-baik aja. Iya, ya saya akan dijaga sama Tuhan. Saya nggak perlu mobil pakai anti peluru. Ya, jadi dia kayak ya udah kalau misalnya menurut gue ya tadinya juga mungkin dia ngomong gini, udah saya nggak usah dikawal, cuman nggak bisa ya, Bo. Itu udah kayak protokol gitu yang kayak nggak bisa. Gue juga nggak mau lo kenapa-napa. Kalau sampai lo di sini lo kenapa-napa nanti kena gua. Pasti kan gitu ya pemerintah kita kan. Iya. Jadi tetap penjagaan itu tetap harus maksimal. Ya akhirnya dia oke lah gitu. Tapi mobilnya gue mau mobil biasa aja. Oke. Berarti dia sepede itu, Bo. Iya loh, hebat ya. Imanannya luar biasa sekali. Segitu dia percayanya sama Tuhan bahwa dia akan dijaga. Hebat ya. Iya. Udah gitu ada potongannya di TikTok ya. Dia at the end, gue pikir juga naik commercial airplane gitu, tapi di charter gitu. Ternyata enggak ya, Web. Ada penumpang lain yang penumpang biasa. Karena di buntut penerbangan dia ngomong, Bo, ini penerbangan paling jauh yang pernah saya lakukan loh, terbang Roma Jakarta tuh ternyata jauh ya. Lu tuh bener-bener polos ya. Penumpang biasanya itu ya wartawan yang akan ngikutin kegiatan dia. Sama timnya dia kan presiden, tetap kayak pasti ada banyak orang yang ngikutin dia. Jadi nggak cuma berdua bertiga ya? Enggak, bukan gitu konsepnya. Kalau presiden pakai Garuda juga gitu. Isinya ada wartawan, ada pengamanannya dia, ada stafnya dia, ada menteri-menterinya dia. Ya udah oke deh, bagus. Tapi benar, itu adalah penerbangan terpanjang dia. Iya hebat loh, dia masih mau melakukan itu nih. Kalau gue makanya di umur segitu gini, Jakarta, aduh. Iya. Berarti kan segitu sayangnya dia ya sama umatnya ya. Iya, gue kan gini, nggak mau zoom aja. Lu gua ajak meeting di Asta aja nanti siang kayak nggak bisa zoom aja, Nek. Bener banget, fine. Timbang dari Dharma Wangsa ke Asta, ya Allah. Mau pakai zoom dia. Roma Jakarta, gue gini. Voice note aja kali, saya kirim voice note. Halo Jakarta, gitu. Aduh Tuhan Yesus. Malas banget lo emang bener-bener. Ayo bener loh. Udah gitu dia dadah-dadah ke umat di jalanan yang nungguin itu. Buka kacanya full loh, Bo. Iya. Waktu Bu Ani dadah-dadah ke gue aja buka kacanya cuma segini. Tangannya Bu Ani cuma di sini. Gitu. Yang itu masih jadi misteri kan? Apakah Bu Ani atau Anissa Pohan tangannya? Nah itu dia. Kan dengan dia buka kaca kan kelihatan. Oh ini paus nih beneran, bukan sekretarisnya. Iya. Dan menurut aku ya Iwet ya, yang what I'm trying to say is gue angkat topik dengan pemuka agama yang seperti paus gitu ya. Dan banyak pemuka agama yang lain yang melakukan hal ini gitu, yang memberikan message kepada umatnya dan bukan umatnya, kepada orang lah gitu ya. Mereka dengan sengaja memilih kesederhanaan. You get the point gitu. Dia bisa untuk hidup dalam kemewahan and entitled, bahkan wajib gitu. Tapi dia dengan sengaja memilih kesederhanaan. Kan faktor kesengajaan itu menunjukkan bahwa satu, rasa percaya diri lo, dua, value lo yang begitu kuat. Ngerti gak lo? Ya. Gue sengaja memilih kesederhanaan, Jack. Iya. Dan satu lagi ya. It's my value.
ini baru cocok nih kita ngomong very mindful, very demure. Lo tau nggak kenapa? Karena dia, gue mau bijak nih. Bijak. Slow rock. Dia itu sadar betul bahwa dia dilihat dan dia ditiru. Sehingga dia betul-betul mencontohkan. Gue suka tuh. Dan itu menurut gue sulit. Iya. Dalam artian gini ya, Bo. Dia pasti hidup tidak berkekurangan. Iya. Ya. Tapi dia sadar betul bahwa dia adalah pemimpin agama, pemuka agama. Pemimpin umat, di mana dia dilihat dan ditiru. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bermewah-mewahan, dia tidak berfoya-foya, karena dia tahu nggak semua umatnya sanggup seperti dia. Dia menjaga perasaan. Susah loh. Kadang-kadang kan suka ada yang gini ya. Ya, tapi kan gue capek. Gue terbang dari Roma sampai Jakarta. Gue berhak dong untuk tinggal di presidential suite. Suite. Goblok. Ini ketika mau bijak, kemampuan lidah nggak sebanding. Sama aja lo sama gua. Iya. Ya kan? Gue bisa loh. Begitu gue nyampe, gue nggak mau keliling-keliling Jakarta dulu. Gila kali ya lo semua. Gue tuh udah tua. Bisa nggak? Iya. Bisa kan? Gini. Gue tuh tinggal di Roma ya, udara 4 musim. Gue pakai baju tebal begini, gue naik Innova, buka kaca gitu. Lu pikir gue nggak panas? Iya. Gue tuh capek. Gue tuh mesti meeting, gue mesti keliling-keliling. Lo kasih gue mobil apa? Gila ya lo. Bisa. Iya. Tapi makanya gue bilang, dia sengaja memilih kesederhanaan. Iya. Hebat loh. Itu tamparan keras buat gue. Gue ya, gue ngomong gue gak ngomong orang lain loh. Gue cuma diem gini. Susah banget emang jadi orang beriman ya. Itu ilmu tinggi tuh. Nah, itu level kayangan udah. Apa lu middle class? Ya. No wonder ya Iwet ya. Kan beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol sama Opung Mahda lah gitu ya, ada kenalan. Ketemu Opung Mahda. Oh ya. Nah beberapa waktu lalu tuh gue nanya, besok mau kemana Opung? Ya dia izin cepet lah, aku mau pulang cepet ya, soalnya besok terbang pagi. Mau kemana Opung? Mau ke Roma, mau ikut misa ketemu Paus. Iya. Terus gue gini, what did you get sih sampai bela-belain ketemu? Biar inget aja untuk selalu hidup sederhana. Iya. Gue gini, oh wow, amazing. Iya. Tapi itu menurut gue teladan sih. Itu teladan sekali dalam artian yang kayak, wah hebat ya. Emang orang tuh kalau ilmunya udah tinggi, pemahamannya tinggi, udah nggak butuh tuh yang gitu-gitu. Nggak bermaksud nyentil siapa-siapa ya. Maksudnya gini, kan ada yang bilangin, emangnya pemuka agama nggak boleh menikmati kemewahan hidup? Boleh, tapi ketika lu dengan sengaja memilih kesederhanaan, menurut gue itu tantangannya jauh lebih besar. Karena dengan sengaja menikmati dan memamerkan kemewahan, easy. Tapi dengan sengaja memilih kesederhanaan, that's what we call real challenge. Iya, ada yang bilang dari Duff bilang ini, Mas Iwet dia tuh orang suci, Rasul yang hidup di kelasnya, tapi bisa sesederhana itu, betul. G bilang beliau adalah salah satu pemimpin dunia yang gencar ngomongin climate change and he walks. Oh, karena private jet itu kan membakar fuel lebih besar. Sama dia pakai, feeling gue tuh hybrid tuh mobilnya kemarin. Innova itu. Kayaknya ya gue nggak tahu karena dia apa tuh namanya climate change enthusiast. Emangnya Innova ada yang hybrid yang? Ada. Oh dia mengusung keberlangsungan. Makanya dia juga nggak mau pakai AC kali, pakai kipas nggak? Iya. Lu cocok ketemu dia sebagai go green, nggak enak. Gue hampir kelepas tapi gue sadar
lo cocok ketemu dia. Pengusung keberlangsungan. Pengusung keberlangsungan, sustainability apalah. Nah, apa yang aku lihat ya Iwet ya dari Paus Franciscus itu gitu ya. Sometimes in this era of everybody is so loud gitu ya. Loud dalam arti semua orang sekarang kan message-nya tuh loud gitu ya. Lu kalau benar harus ngomong benar, kalau kaya harus kasih lihat. Kalau suci harus kasih lihat, kalau jorok harus kasih lihat. Everyone is so loud. Yeah. What the Pope is doing is very contradictory. Yeah. Sama sekali nggak ngomong apa-apa. The real symbol of walking the talk. Yeah, walk the talk. Ya. Yeah. Gue cuma ngasih lihat aja. Gue nggak perlu ngomong apa-apa.